Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Pak Sugeng dan juga Pak Andri. Saya ingin ke Pak Andri terlebih dahulu. Pak Andri, hari ini ada sidang lanjutan klien Anda. Apa yang terjadi dalam sidang hari ini, Pak? Adakah saksi yang dihadirkan dari kuasa hukum? Ya, tadi saksi dari JPU semua. Jadi ada 5 orang saksi tadi, ada dua orang tua korban, kemudian ada 3 guru ya. Nah, di persidangan tadi banyak fakta-fakta menarik yang saya pikir ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa perkara ini memang eh, dari awal sudah dipaksakan atau direkayasa ya. Bahwa keterangan dari saksi orang tua kita bisa lihat antara ayah dan ibunya ini banyak keterangan yang berbeda satu sama lain seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan tadi terungkap bahwa perkara ini memang penanganannya tidak sesuai prosedur ya. Jadi seperti misalnya bahwa perkara ini penyidik sudah pergi mengambil barang bukti sapu di sekolah ya. Itu pukul 13.20. Sementara perkara ini dilaporkan pukul 14.12. Mhm. Nah, ini kan sesuatu yang tidak lazim ya. Perkara belum dilaporkan, tapi penyidik sudah bergerak cepat mengambil barang bukti misalnya. Kemudian sebelum perkara ini dilaporkan, ini juga katanya pelapor dalam hal ini orang tua korban yang kebetulan adalah anggota juga Polsek Baito itu sudah koordinasi memang dengan Kapolsek. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok perkara pidana mau dilaporkan harus koordinasi dulu dengan Kapolsek? Kan ada apa Mhm. seperti itu. Kemudian terungkap juga fakta tadi dari saksi-saksi bahwa sebenarnya Ibu Supriyani waktu awal itu, waktu pergi minta maaf kepada Pak Wibowo, itu atas suruhan dari penyidik yang namanya Jeffrey. Mhm. Jadi Jeffrey menyampaikan kepada kepala sekolah, tolong sampaikan kepada Ibu Supriyani bahwa berkas-berkasnya ini sudah lengkap dan saksi-saksinya sudah lengkap. Besok rencana akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sarannya agar sampaikan ke Ibu Supriyani datang saja mengaku dan minta maaf kepada orang tua korban dalam hal ini Pak Bowo. Nah, kepala sekolah menyampaikan ke Ibu Supriyani. Nah, Ibu Supriyani kan sangat-sangat terpukul sekali sampai menangis karena dia harus pergi mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Tapi akhirnya Ibu Supriyani luluh juga pergi karena dia sudah ketakutan dan juga dia mempertimbangkan dia punya anak kecil. Seperti itu. Mhm. Nah, setelah datang minta maaf, ternyata juga perkara itu tidak diselesaikan, tidak berhenti. Dan ternyata kegiatan minta maaf itu ternyata dijadikan fakta baru oleh penyidik selanjutnya bahwa Ibu Supriyani sudah mengakui kesalahan, padahal itu sebenarnya adalah jebakan seperti itu. Nah, ini memang dari awal kami melihat bahwa polisi mencoba mengarahkan mengejar pengakuan Ibu Supriyani. Karena apa? Saksi-saksi yang melihat kejadian ini cuma 3 orang anak kecil, Mhm. 3 orang anak SD kelas 1. Dan kami sudah periksa keterangannya semua bertentangan satu sama lain, tidak Ya. konsisten antara satu. Yang satu bilang kejadiannya jam 8.20, yang satu bilang jam 10, yang Mhm. satunya bilang tidak tahu jamnya. Padahal di BAP kita bisa lihat ketiga anak itu BAP-nya sama semua bahwa kejadian jam 10. Ya. Dan semua kata-kata di dalam BAP kami melihat itu semacam copy paste aja dari keterangan anak satu ke anak dua ke anak Oke. tiga. Jadi sepertinya didesain. Tapi dalam persidangan itu terlihat bahwa keterangannya berbeda-beda. Mhm. Nah, kemudian juga tadi sempat diperiksa guru. Karena gini, Ibu Supriyani ini kan guru kelas 1B kan. Nah, guru kelas 1A, kelasnya korban itu adalah Ibu Lilis namanya. Ibu Lilis sudah diperiksa tadi bahwa yang dituduhkan kejadian pemukulan itu di tanggal 24 Oktober hari Rabu itu tidak ada karena Ya. Ibu Lilis yang mengajar di situ sampai pulang anak-anak SD kelas 1 itu jam 10 nggak ada pernah Oke. kejadian itu. Makanya Baik. dia kaget juga. Oke, Pak Sugeng, mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Andri dalam sidang hari ini, apa yang ingin Anda highlight atau mungkin ada komentari, Pak? Karena kasus ini berawal dari saksinya hanya 3, kemudian anak kecil semua yang notabene pernyataannya berubah-ubah. Apa yang ingin Anda soroti sebetulnya? Eh,
perkara yang melibatkan anak itu ada ketentuannya ya. Anak-anak ini apalagi anak kelas 1 ya. Di dalam prosedur undang-undang perlindungan anak ya. Ini anak-anak harus didampingi ketika diperiksa. Didampingi oleh siapa? Kalau tidak salah oleh Balai Bapas ya. Bapas apakah mendampingi itu ya? Atau setidak-tidaknya orang tua korban, orang tua anak. Ini saya tidak tahu nih ya. Karena anak kecil yang 1 tahun, keterangannya itu bukan subjek hukum dia. Dia bukan subjek hukum. Keterangannya yang bisa dijadikan satu alat bukti, kecuali korban. Kecuali korban. Korban itu pun harus didampingi oleh pihak Bapas kalau tak salah itu ya. Nah itu pertama. Yang kedua terkait kasus ini, ya tadi kan sudah disampaikan ya oleh penasihat hukum beberapa fakta. Saya tidak bisa mengomentari karena saya tidak bisa tidak terlibat di dalam kasus ini. Pasti pengadilan harus melihat secara formil keterangan anak-anak di bawah umur sebagai saksi ini bisa menjadi satu alat bukti yang kuat atau tidak. Terkait penyitaannya ini agak aneh nih tadi. Jadi pengambilan barang bukti tersebut itu tidak sah ya. Barang bukti tersebut diambil kemudian baru dibuatkan laporan. Ini agak aneh nih memang ya. Harusnya dibuat laporan dulu kemudian baru dilakukan penyitaannya ya. Jadi ini dicocok-cocokkan. Kira-kira itulah. Baik, Pak Sugeng terakhir, artinya kalau dilihat mungkin dari perspektif Polri, apakah sebetulnya ini dilihat sebagai kasus yang sederhana atau kasus yang kompleks? Ini kasus yang sederhana apabila prosedur-prosedur di dalam proses hukum ini profesional. Ya, prosedurnya dilakukan secara profesional. Tadi sepertinya pembuatan laporan polisi ya. Setelah pembuatan laporan polisi baru kemudian alat buktinya disita ya. Kemudian yang kedua, pendampingan dari orang tua ketika memeriksa anak ini ada atau tidak, atau dari balai pendamping anak ya, itu ada atau tidak. Ya itu prosedur ini penting ya. Kalau tidak ada keterangannya tidak bisa jadi satu alat bukti ya. Yang bisa memperjelas satu peristiwa pidana. Ya. Jadi begitu. Oke, Pak Andri, terakhir waktu kita sangat terbatas. Apa yang ingin Anda buktikan di pengadilan, Pak Andri? Ya, dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami akan membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya, Ibu Supriyani tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Dan kami ingin membuka kasus ini terang benderang sehingga dapat terlihat bahwa di sini ada rekayasa yang dilakukan ya oleh aparat penegak hukum, termasuk ada berbagai macam bentuk penekanan, intimidasi agar Ibu Supriyani mengaku bersalah dan juga ada permintaan uang seperti itu, sehingga kalau hasilnya bahwa Ibu Supriyani bisa kami buktikan dan bebaskan di pengadilan, kami ingin para aparat ini juga bisa diproses ya, baik itu secara etik maupun secara hukum karena telah mempermainkan penegakan hukum seperti itu. Baik, Andri Darmawan, Sugeng Teguh Santoso, terima kasih Pak Sugeng, Pak Andri sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kami tentu akan update perbaruan terbaru soal kasus guru honorer Supriyani. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam. Pemirsa, demikian NTV Prime